anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kalian bergembiralah, bersenang-senang. Ini ayat suci Al-Qur'an. Lalu dikatakan apa? Al-Fadl sama rahmat. Rahmat itu dikatakan menurut mufassirin ya, Nabi Muhammad. Terang di mana? Tahu dari ayat yang lain. Ada, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat dari anugerah dari kenikmatan. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Rahmat bagi seluruh alam. Kalau tadi Nabi Isa diberikan anugerah makanan, yaitu makanya dibukukan sejarahnya di dalam kitab suci Al-Quran sampai sekarang dikenal, itu hanya satu anugerahnya buat dia aja, benar ya? Karena makanannya kan buat dia aja, jadi terbatas. Kayak ibu-ibu misalnya punya makanan buat satu tetangga aja, tetangga yang lain nggak dapat, kan berarti terbatas. Nah itu juga hanya buat umat Nabi Isa pada saat itu. Kalau Nabi Muhammad ini anugerah rahmat bagi seluruh alam, tidak terbatas. Dia mau orang Muslim, mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau orang apa, semua. Dengan adanya Nabi berarti apa? Mereka nanti semua bisa berjalan ke jalan yang benar. Tapi kalau dia juga ngaji, kalau dia juga meneliti, belajar, kalau nggak bakal ketemu siapa itu Nabi Muhammad. Jadi kita punya anugerah yang sangat besar. Lalu kita nggak mau merayakan. Ya, dikasih anugerah, kita nggak mau merayakan. Sok, misalnya cerita gini ya, ibu udah lama pengen biar anaknya nikah, akhirnya nikah. Udah nikah pengen sesuatu lagi, oh ya udah cucu. Benar ya? Doa, ada yang susah, kali itu jalan ke sana kemari, akhirnya dapat cucu, misalnya dapat anak, dapat cucu, bahagia ya? Bahagia. Pernah gak ibu cucunya lahir nangis? Ya nangis juga namanya nangis terharu. Itu kita dikasih anugerah kelahiran anak, kelahiran cucu. Ngundang orang, waduh alhamdulillah cucu saya udah lahir. Abis itu kita akekahan, alhamdulillah yuk ngasih makanan ke sini ke sono. Saking kita bina anak gitu tuh. Lalu ini Nabi Muhammad lahir, kita nggak boleh melakukan hari rayanya, maksudnya tidak boleh merayakan. Coba, masuk akal nggak? Ke anak kita aja lahir kita boleh bahagia, masa Nabi lahir kita nggak boleh bahagia? Jadi mudah untuk kaya zaman Nabi. Jadi jawabannya gimana? Kamu punya anak aja lahir senang-senang, bersyukur. Saya juga seperti itu. Mulu dan ini salah satu tanda saya ini sebagai pecinta Rasulullah. Nabi menunjukinya. Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saking bingana Abdi, misalnya saya bikin makanan bagi-bagi ke tetangga, atau beliau saking bingana Abdi mah selawatan ya kan? Nabi ngasih batur ke selawatan. Ya, bikin senang orang, bikin hati damai, tenang juga seperti itu. Nah ini kan metode cara bagaimana kita mensyukuri dengan dilahirkannya Nabi Muhammad. Nabi lahir, ya anak lahir dirayakan. Menantu mau kawin, anak mau kawin dirayain undang orang. Ya. Indonesia merdeka 17-an, benar nggak? Hari itu ada, boleh. Tapi kok giliran saya memperingati Nabi, ada saudara-saudara yang menyatakan nggak boleh. Nggak, jangan begitu. Intinya apa? Justru kita merayakan ini, mengikuti juga apa yang telah dikerjakan oleh nabi-nabi masa lalu. Jadi Nabi Isa merayakan kegembiraan karena dikasih rezeki dengan melakukan hal seperti itu, bahagia mereka. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran ditulis takunu lana idan li awwalina wa li akhirina. Kita dianugerahkan nabi yang nabinya itu mujizatnya uncapkal, terus pulang bandingnya bilang orang ya. Jadi apa ya saudara kita mungkin dia belum mengkaji Al-Qur'annya secara mendalam. Jadi kalau pengen tahu alasannya seperti itu di Al-Quran juga enggak. Jadi Nabi itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita dianjurkan oleh ayat suci Al-Quran ketika dapat rahmat dan anugerah, fabidzalika falyafrahu. Seluruh
bahagia. Bingat, orang sadaya kedah bingat dan ngabingakeun nu sanes. Nah, ya juga harus membahagiakan, memberikan kebahagiaan itu bagi orang lain. Kalau di luar negeri dulu ya, tahadus binikmah bukan sebuah kesombongan. Jadi kalau udah masuk bulan Maulid, kita nyarinya datangnya kemana? Ke arah alim ulama. Jadi ulama itu kalau jalan di luar, bulan Maulid kalau nggak bawa duit, nggak bawa makanan, dia malu nggak bakal jalan di luar. Kenapa? Anak-anak kecil nanti selamat hari raya, selamat hari kelahiran Nabi, kemudian wali coklat, kemudian wali uang, ya. Itu sebuah apa? Ini sebuah budaya yang baik, ya. Sebuah budaya yang baik. Tapi apa caranya mungkin berbeda juga. Lalu kalau bertanya zaman dulu alim ulama melakukan kegiatan maulidan. Disebutkan di sebuah kitab ada yang menyatakan bahwa kegiatan maulid pertama kali dilakukan itu di Irak, ya, di negara Irak, di daerah Irbil. Saya belum sempat kalau ke Irbil, tapi sempat ke daerah lain. Baghdadnya saya pernah. Kalau ke daerah Irbil belum, ya. Di sana itu dirayakan secara resmi. Zaman dulu nggak ada perayaan resmi. Ini raja, dia punya duit, biar orang semakin cinta, semakin kenal kepada Nabi Muhammad, ya. Dipanggil seluruh rakyatnya. Kayak kita di sini, RT, RW, rapat, apa? Nanti kita akan merayakan 17-an. Waduh, ada yang sibuk, misalnya ibu-ibu PKK, kita mau bikin makanannya buat panitia. Ada yang sibuk, kita mau bikin panggung. Ada yang sibuk, kita mau nyumbang ini, nyumbang itu, ya. Saya nggak mempermasalahkan yang dangdutan enggak, itu urusan lainnya, ya. Intinya di sini ada perayaan yang baik. Kalau dangdutan saya nggak mau tahu dah. Itu silahkan nanti ibu-ibu yang akan ditanya sendiri di kuburan, ya. Nah, tapi intinya kalau muludan di sini saya pernah lihat, saya belum pernah diundang, ada acara sana, ada pengajian, ada yang baik-baik lah di lingkungan kita ya. Semua ini kenapa? Karena ngikutin orang-orang zaman dulu. Alim ulama itu menyatakan zaman dulu juga raja itu mengundang orang bikin makanan. Kenapa? Saya ingin merayakan bulan Maulid. Saya ingin bersyukuri dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Terus nanti ada tanda-tandanya. Apakah mencintai Nabi itu hanya mulut dan kumpul? Bukan, banyak, ya. Terus tata caranya. Terkadang kan orang bingung, wah ini caranya begini, caranya begitu. Lalu nanti kita akan menyatakan, coba Anda datang ke acara Maulid. Acara Maulid ngapain? Di dalamnya ada pengawasan, ada ceramah, ya. Ada ngaji, ada baca Yasin, ada kita kirim Al-Fatihah buat orang-orang yang telah meninggal. Terus makanannya bukan hanya dimakan oleh kita, tapi dibagi-bagikan. Kayak zaman dulu. Jadi alim ulama itu sebenarnya dakwah itu tidak pernah ngomel-ngomelin orang. Ya. Tuh misalnya buakan, apa sih bahasa Sundanya ngomel tuh, lupa dulu, ya. Nyarekan batur, enggak begitu. Kayak misalnya dulu kita ini bukan orang Islam, bawa makanan yang bagus-bagus, apa dikumpulin di tampah. Ini itu makanan yang bagus-bagus, buah-buahan, ya. Dikumpulin yang bagus-bagus, ditaruh di mana sama dia? Di bawah pohon, kasih sesajen, ya. Benar nggak? Ada kayak lupaannya, dikasih itu. Wali Songo datang nih dari tanah Arab ke Indonesia dakwah. Itu naon jelema ieu kang sana. Iya ini buat pohon, buat arwah di sini, buat Tuhan ini. Lalu nggak dimakan sama kamu enggak? Ini kan buah-buahan yang bagus, baik. Wah ini pokoknya untuk ayam buruk kenal, pokoknya yang terbaik semua dipersembahkan di situ. Akhirnya Wali Songo teh kan berpikir dia, kamu dicarekan, itu abinya, umat dia batur. Benar nggak? Wali Songo teh ingat Nabi itu dulu dakwahnya itu pakai cara yang terbaik, ramah, merangkul, tidak memukul, ya. Jadi batur semua orang tuh dirangkul. Dari mana-mana orang datang, mau dia udah pernah berbuat dosa, pernah bunuh anak kecil, pernah itu didatang orang mabuk semua dirangkul sama dia. Dengan itu ya diayomi baik-baik jadi sahabat-sahabat hebat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jadi mantu Rasulullah. Dirangkul semuanya. Jadi Wali Songo juga tahu saya cinta Nabi, saya ingin seperti Nabi dan menyampaikan bahwa Nabi tidak melakukan hal seperti ini. Kalau Nabi dulu ada orang meninggal, ya. Saudaranya bilang, anak-anakku ini itu ada yang meninggal, coba kamu bantu dia.
misalnya Nabi itu. Oh iya, akhirnya Warisono Nabi pun begitu. Jadi orangnya benar ngerekan batur. Iya teh bener salah. Bener nggak? Bener salah. Yang mau itu mubazir ya. Kan dikatakan nama mubazirin kan itu mana? Saya yakin saudaranya setan selalu mubazir. Ya udah, oh nggak begini, udah mendingan gini aja. Kamu punya makanan bagus-bagus banyak, nanti undang tetangga kamu. Terus ngapain? Undang aja. Nanti saya ngisi penjelasan bahwa makanan ini alhamdulillah dari Gusti Allah dari diceramahin satu orang. Yang akhirnya ayah selamatan. Itu kan sejarahnya zaman dulu begitu. Jadi kita punya makanan dihambur-hamburkan, ditaruh di pojok sini, ditaruh di pojok sono. Saya pernah, ini kejadian juga nih, ada pengalaman. Saya diundang ceramah di daerah Jonggol, di perumahan. Saya ceramah ya, oke siap, di mana? Intinya apa? Dekat 17-an juga peresmian gerbang perumahan. Jadi gerbang yang diresmikan, saya baca doa sama ceramah di situ. 2 hari kemudian yang undang ceramah nelpon, Ustaz, setelah Ustaz pulang 2 hari ada warga kami 2 kesurupan. Kata saya tuh jinnya ngamuk Ustaz. Karena saya meresmikan gerbang. Coba cari tahu itu gerbang itu zaman dulu apa? Karena ini perumahan kan, biasa orang baru nggak tahu di situ dulu bekas apa. Hanya kalau orang lembur tadi dinya, itu naon lembur teh. Oh, duduknya tegak lembur teh sok aya naon bulu apa? Bulu sapi cenah. Jadi suka ditaruh di situ, dibikin sesajen sama orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Kita jadikan tempat itu sebagai jalan orang berlalu lalang ke perumahan. Saya baca doa, jinnya pada ngamuk, masuk kesurupan ke orang yang mungkin ibu-ibu imannya lagi lemah, kan suka ada begitu. Waduh, kata saya mah datang ke situ bukan mau nantangin jin ya. Kita niat baik, kita mau gimana, kita suruh baca doa aja. Jadi ada hal-hal seperti itu. Misalnya saya harus datang lagi ke sana, kita tantangin orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Untuk apa? Ya, Wali Songo tidak ngomong seperti itu karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Ya saya dengerin, udah biarin. Ntar juga jinnya pindah sendiri. Ini mah bukan saya ngomongin saya hebat, bukan. Alhamdulillah saya bukan orang hebat. Tapi warga di situ melakukan doa bersama. Bukan kita datang ke situ meresmikan doa sendiri, kan rame-rame. Kayak di sini saya doa sendiri, belum tentu doa saya dikabulin. Tapi di antara ibu-ibu duduk di sini ada yang doanya ikhlas, ada yang mungkin lagi butuh apa itu doa kita yang tadinya nggak dikabulin, ada satu yang dikabulin karena berkat doa berjamaah, duduk sasaran. Ingat dulu Nabi pun melakukan hal seperti ini. Makanya kita ada ahli sunnah wal jamaah. Ada antara dia, ada ibu muslimat, gitu deh. Batik muslimat, gitu. Ya. Saya apa muslimat, ya, karena kita pun sering melakukan acara-acara seperti itu di Bandung juga bagian ada batik muslimat, kalau itu batik terbunuh ya, persatuan guru-guru NU batiknya seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak, wah kalau udah hotel ngomel-ngomel misalnya, kita nggak hotel, lu balik semua seperti itu, udah ayo kita duduk itu, kita ngaji bareng. Nggak punya makanan, yang penting kita duduk. Nggak ada air, ada satu yang bawa air. Kalau di Citayam ya di tempat saya ngaji ada satu ibu-ibu kerjanya bawa air kalau pengajian, ya, bawa air terus anaknya bawa gelas. Tiap ngaji itu begitu. Air padahal air apa? Air teh doang. Ya, kadang ada makanan, kadang enggak. Tapi apa? Air ini berkah. Kenapa berkah? Kenapa berkah? Didoain sama siapa? Ya sama ibu-ibu. Ya kan? Saya bisa begini, saya pun yakin saya begini karena mendapat keberkahan karena banyak makan berkat kalau saya. Berkat itu apa sih? Kalau di sini apa namanya? Hidangan. Iya, benar. Nah, saya ini namanya orang tua ya, suka ngaji di mana-mana begitu pulang bawa berkat dimakan ya, anak 12 ya, berkat mas hiji. Kebayang nggak dibagi-baginya semuanya? Nah,
saya anak ketiga, ini cerita pengalaman. Ini menunjukkan bahwa muludan itu memberikan berkat. Saya cerita begini, pengalaman pribadi, bukan sombong, harus diterima ya. Sama seperti Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ali Sirot, beliau itu banyak saudara-saudaranya. Kalau ditanya, Kiai kok bisa pintar begini? Kiai kok bisa punya pesantren? Kiai kok bisa ngaji kemana-mana enak? Iya, karena dulu saya dikasih makannya makanan berkat. Bapak saya pulang kan bawa hijinya, nyanak hiji, mohon maaf, saya kadang kalau ngomong Sunda begini, Sunda Bogornya keluar gitu. Nyanak makanan hiji, tapi makanannya dibagi-bagi buat semua. Akhirnya anaknya jadi kiai semua sekarang. Kenapa? Karena sedikit tapi kita yakin itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena didoain sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau ngaji, usahain di depannya tuh bawa air bukan. Nanti pulang dari sini bawa itu air, nanti berguna kadang-kadang buat nyembuhin orang. Bukan kita yang baca, bukan ustaz sama kiai yang baca, tapi dibacanya berjamaah. Harus jadi jemaah, ini airnya jadi ampuh. Bukan sebenarnya karena ibu-ibu juga yang datang ke pengajian ikhlas, niat untuk apa ngaji? Agar kita mengenal Rasulullah. Untuk apa ngaji? Agar hati biasa kadongin kamu kali hati Rasulullah tekir, kali ulama tekir. Itu. Nah pulang tetap membawa berkat, walaupun ngancai bodas. Ini pelajaran, ya. Jadi misalnya, wah saya nggak punya apa-apa, makanya kalau tadi kan disarankan, nggak punya apa-apa jangan malu datang, ya. Kalau saya jarang datang memang, ada ustadznya malu. Kalau saya mau datang kan. Ya karena di sini banyak ustaz, banyak ajengan, banyak ya. Nah ini cerita. Saya kalau ngaji seperti ini, kalau ngajar di mana-mana. Ya, jadi sambil ngomong ya cerita. Nah jadi muludan intinya boleh apa enggak? Boleh. Ayat dari mana tuh di Al-Quran? Ayat. Jadi Quran di piwaran bingat dan ngabingakeun batur ya. Khususnya di bulan-bulan yang sangat sakral, bulan-bulan yang mulia. Kita mau membantu orang, bahagiain orang, bulan zakat aja boleh. Ada bulan-bulan tertentu juga di mana keberkahan itu di situ banyak. Karena turun Nabi itu dilahirkan, rahmat itu turun bagi seluruh alam. Harus disyukuri. Bahkan tiap hari disyukurinya. Makanya kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama di dalam kitabnya ya Irsyadus Sari, ada satu kitabnya di dalam bagian dari kitab Irsyadus Sari namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di dalam disebutkan tanda-tanda orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Di antaranya apa? Di antaranya itu bersolawat. Jadi harus solawatan di mana aja sambil nyantol daripada mengeluarkannya. Harus suami pulang bawa duit. Solawatan sing saja. Zikirnya sing saja. Benar nggak? Harus begitu di tengah pandemi. Bukan hanya ibu-ibu, semua ini merasakan pasti. Benar nggak? Teman-teman saya banyak, Ustaz ada kerjaan nggak? Aduh belum ada nih begini. Maaf ya, itu kerjanya apa? Udah itu aja terusin dulu. Yang lain banyak, ada teman yang di PHK, ada teman yang dirumahkan 3 bulan, nggak kerja 3 bulan. Yang tadinya dapat uang akhirnya enggak. Tapi di sini ibu masya Allah ada yang jualan, ada yang mungkin keliling ya. Ini orang-orang hebat nih saya lihat kalau di sini berjuang. Buat apa? Untuk mengangkat harga dirinya, menjaga harga dirinya juga. Apa? Saya masih bisa kerja. Dan Allah itu jangankan kita. Saya sering melihat burung, sering melihat saya merekam kereta, merekam pemandangan, biar orang tahu kampung saya indah di sini. Ada burung tiap pagi itu burung-burung gereja di situ makan di antara dedaunan bunga-bunga yang kuning tuh di pojok-pojok makan. Bayangin, pagi-pagi dia udah dikasih rezeki, nyari rezeki. Lalu kita jadi manusia dianugerahkan akal, pikiran, dianugerahkan banyak teman, banyak saudara, dianugerahkan bisa ngaji, terus hasilnya terbiasa tulang. Lucu gak begitu? Ya, makanya jadi apa? Kita dikasih anugerah ini banyak. Jadi kadang kita dapat duit, kadang enggak. Tapi kalau kita rajin zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Berzikir hati kita tuh akan tenang. Jadi ayat duit zikir ya.
Ayah duit ibadah tetap wajib harus dilakukan. Sholawat harus sering dilantunkan. Ya, sholawat temen ulah cabe. Juangna naon enak. Nana salu kuyah. Sholawatan mereka sambil zikiran. Pasti selalu nikmat. Dia ngomel nggak kalau kayak gitu? Kenapa? Karena kita menyampaikannya pun dengan penuh kasih sayang. Nabi itu seperti itu. Makanya kita kenapa dianjurkan untuk sama alim ulama ini memperingati dan agar kita itu tahu Nabi itu dulu berdakwah seperti apa, keluarga Rasulullah itu seperti apa nih. Lalu agar kita pun tahu para sahabat Rasulullah pun seperti apa. Jadi mereka satu sama lain saling membantu. Allah Ta'ala ma'al birri wa taqwa, dalam kebaikan saling tolong-menolong dan dalam ketakwaan. Mudah bareng-bareng, naosan bareng-bareng. Kayak di masjid, baca apa kemarin ijazah, ya. Tapi saya nggak hadir karena ada acara di Jakarta. Ijazah apa? Li khamsatun utfi biha hamal waba'il hakimah bil Mustafa al-Mustafa wal Murtada lanahuma wa Fatimah. Tapi nanti lagamnya beda-beda, ya.